Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel Fandi Ahmad. Di video kali ini saya akan update mengenai akuarium ikan diskus saya yang biasa ada di video-video saya, teman-teman ya. Nah, kalau sebelumnya akuarium ini banyak yang berkomentar ikannya kok makin sedikit, kurang banyak. Ya, karena memang kemarin ada beberapa yang masang. Nah, ini sekarang sudah saya masukin ikan lagi yang kecil-kecil yang ada di belakang tim besaran yang mungkin sudah bisa masuk ke sini. Beberapa saya sudah masukin. Nah, terus di sini juga ada ini kayaknya akan bertelur lagi nih teman-teman ya. Ini baru saya masukin di sini, ada jenis pigeon sama blue snake skin, teman-teman. Nah, ini dari tadi sih saya lihat mojok berduaan aja, bakal nelur sih kayaknya ini. Nah, tapi update yang agak bikin berbeda adalah ini, teman-teman ya. Nah, ini adalah apa ya, pohon asal-asalan ya. Jadi ini kemarin saya beli tumbuhan air, lupa nih namanya apa. Nah, ternyata saya taruh sini. Ini nggak saya apa-apain teman-teman ya, cuma saya asal taruh aja kok, nggak ditempel, nggak diapa ini. Asal taruh kayak gini aja di akarnya tuh. Ternyata ya lumayan juga ya kelihatannya. Jadi agak lebih berwarna, ada hijau-hijaunya. Mungkin tuh kalau teman-teman yang lebih jago aquascape atau lebih jago tentang tanaman-tanaman air, bisa juga diterapkan di akuarium ikan diskusnya kayak gini ya, contohnya ya. Jadi di dasarnya tetap polos, tapi di akar-akarnya ditambahin pohon-pohonan ya, tanaman-tanaman air. Nah, untuk tanaman airnya juga bisa teman-teman pilih yang bisa menyesuaikan dengan lingkungan diskus ya teman-teman ya. Jangan yang terlalu sulit untuk pemeliharaannya, kayak perlu air yang agak rendah suhunya, terus perlu CO2 yang agak tinggi, terus perlu lampu yang cukup gitu. Cari yang tanaman-tanaman yang mudah aja teman-teman ya. Nah, di sini saya akan update aja beberapa. Untuk tank ikan diskus ini kan ada tank mat-nya, itu ada manfish, kemudian ada ini ya teman-teman ya, pari. Nah, banyak teman-teman yang nanya ini pari jenis apa. Ini pari jenis Motoro ya teman-teman. Ini pari jenis Motoro pure ya. Jadi bener-bener pure Motoro, bukan hybrid. Nah, kemudian di sini juga ada manfish. Nah, manfish ini kemarin sudah sempat ada yang masang dan bertelur teman-teman ya. Kemarin dia bertelur di sini nih, bertelur di pipa ini, tapi nggak saya pindahin sih. Jadi saya biarin aja, ternyata telurnya hilang teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan saya ada niat buat nge-breed manfish juga, mungkin saya akan pindahin ya yang masang, kira-kira yang masang ini 2 nih, yang badannya udah gede ya. Ini yang kemarin saya beli di Jatinegara tuh ya, dari kecil sekarang sudah besar seperti ini, udah mulai pada bertelur. Nah, terus di sini juga saya masukin ikan diskus ukuran kecil ya teman-teman. Ini sekitar 2 in ya. Yang di sini ada tuh yang kecil-kecil, sekitar ukuran 2 in. Saya ambil dari tank pembesaran kemarin, warnanya udah agak keluar. Saya masukin aja ke sini biar agak rame di sininya. Nah, terus untuk yang kemarin ini saya pakai wave maker, ternyata lumayan ampuh juga ya teman, sangat ampuh untuk membersihkan kotoran yang ada di sini tuh. Jadi benar-benar udah nggak ada sisa kotoran lagi di dasar akuariumnya. Nah, biasanya saya ngecek sih teman-teman, di sini ada yang sakit atau enggak ya. Nah, kayak model yang ini nih, ini kayaknya dia agak kurang sehat ya, karena awalnya nggak ada dua ekor ikan ini saya masukin ke sini. Nah, jadi dia kena bully terus nih, nggak tahu karena si 2 ini mau bertelur lagi. Nah, jadi yang ini kena bully terus, kasihan tuh, kayaknya agak-agak luka di badannya. Mungkin nanti akan saya pisahin, akan saya karantina biar nggak makin parah lukanya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini agak sedikit luka ya. Nah, ini mereka memang bertigaan nih, nggak tahu berebutan pasangan atau gimana ya teman-teman. Nah, untuk
pemberian makan, karena sekarang saya lagi di rumah aja, lagi sering di rumah. Nah, ini pemberian makannya saya lebihin porsinya teman-teman ya, karena kalau biasanya kalau saya kerja itu 2 hari sekali, cuma sebelum bekerja sama pas pulang kerja. Nah, sekarang bisa 4 sampai 5 kali makan teman-teman. Tapi dari mulai jam 6 pagi, kemudian per 4 jam deh biasanya saya kasih makan. Nah, ini. Nah, kemudian di sini ada ikan pari juga kan, tadi saya udah jelasin apa ikan pari itu makannya apa sih. Nah, jadi ikan pari ini tuh makannya bisa cacing beku juga teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita kasih makan si diskusnya cacing beku, kalau nggak habis kan jatuh ke bawah. Nah, itu biasanya dihabisin sama si ikan parinya ini gitu. Dia doyan juga kok cacing beku. Burger juga dimakan. Kalau kita kasih ada sisa-sisanya, dia makan burger juga. Terus bisa juga kasih udang pasar ya untuk makanan ikan parinya. Mungkin akan saya kasih makan ya. Sekarang udah waktunya makan. Akan coba saya kasih makan nanti biar bisa teman-teman bisa lihat cara saya memberi makan ikan-ikan di tank diskus ini teman-teman ya. Yuk kita siapin dulu makanannya. Ya, oke teman-teman. Nah, ini di sini udah saya siapin untuk makanan ikan yang akan saya kasihnya teman-teman ya. Di sini ada cacing beku. Ini saya bisa kasih cacing beku. Kemudian di sini ada peletnya ya. Saya pakai Vibrabit. Nah, karena di sini ada beberapa ikan yang masih belum terbiasa makan pelet ini. Nah, jadi saya cara ngasih makannya dicampur dengan cacing beku teman-teman ya. Cacing beku kita masukin ke dalam air, kita encerin, kemudian kita tambahin ininya, peletnya ke dalam air juga. Nah, jadi kita tunggu sampai sekitar 5 menit biar peletnya agak lunak, terus cacing bukunya agak cair juga di situ. Nah, baru kita kasih ke ikannya teman-teman ya. Ini kayak gini, kita contohin aja. Kalau biasa saya kasih porsinya yang kira-kira 10 menit harus sudah habis teman-teman ya. Ini yang cacing beku yang cabai tray gini teman-teman ya. Nah, ini saya bisa kasih segini 2 ya. Ya, ini kita rendam di situ, kemudian Vibrabitnya kita pakai tangan aja. Nah, kita campur aja. Masukin ke sini. Secukupnya aja teman-teman. Pokoknya kita harus bisa perkirakan dalam 10 menit itu makanannya habis ya. Kita harus hitung juga jumlah ikannya, terus kecepatan makannya selama berapa menit dari setiap ikan itu. Nah, ini kita tunggu 5 menit biar cacing bekunya cair juga, terus peletnya juga melunak. Tujuannya biar nanti ikan-ikan yang belum terbiasa makan pelet, ini kan karena kita campur, jadi cacing bekunya kemungkinan akan ada aroma-aroma peletnya teman-teman ya. Nah, jadi biar yang belum mau makan pelet juga pelan-pelan mau makan pelet gitu. Nah, ini juga salah satu cara untuk melatih ikan mau makan pelet ya, kayak gini yang saya terapin teman-teman ya. Selain dipuasakan 2 hari, bisa dicampur dengan pakan utamanya dulu sedikit-sedikit biar nanti dia terbiasa. Ini bisa kita aduk aja sih. Kita kocok gini biar cepat ya teman-teman ya. Biar cacing bekunya cepat terurai. Nah, kira-kira kalau udah kayak gini, semuanya udah terurai ya. Udah pada nyatu, nah tuh lihat ikannya udah pada nggak sabar juga makan. Nah, tapi sebelum kita kasih ke dalam akuariumnya teman-teman, makanannya jangan lupa untuk filternya dimatiin dulu teman-teman ya. Filternya jangan lupa dimatiin, biar makanannya nggak kesedot. Ini juga lampu UV-nya saya matiin biasanya. Nah, jadi bener-bener nggak ada arus di sini, biar mereka bisa fokus makan. Oke teman-teman ya. Nah, kalau udah dimatiin, baru bisa kita kasih makanannya. Kayak gini. Lihat. Nah. Nah, kita juga kalau bisa kita pastikan semua ikan-ikannya kebagian makan teman-teman ya. Jangan ada yang nggak makan, karena kalau misalkan ada yang nggak makan biasanya itu potensi akan timbul penyakit atau potensi dia lagi sakit ya. Nah, ini kita lihat di sini semuanya aktif ya, termasuk pari-parinya juga tuh, lihat teman-teman. Nah, dari kita kasih makan ini teman-teman, kalau misalkan belum terbiasa, coba dicek atau dikasih timer ya selama 10 menit apakah makanannya akan habis dalam 10 menit atau enggak teman-teman ya. Kalau misalkan nggak habis, berarti porsi yang teman-teman kasih itu terlalu banyak.
Nah, jadi patokannya 10 menit harus habis makanannya. Kalau 10 menit nggak habis, terlalu banyak, nah itu bisa teman-teman dorong biar disedot sama filternya, atau bisa teman-teman sifon ya. Nah, dalam kasih makan ikan diskus ini, biasanya ada yang suka ngebully teman-teman ya. Tuh, jadi ada yang suka nyerang-nyerang ikan-ikan lain, jadi kayak berebutan makanan gitu, atau lebih agresif ya. Kayak gini contoh si merah yang ini nih. Ini dia kadang suka agresif ke ikan yang lain. Ini. Jadi kalau bisa teman-teman kasih makannya itu menyebar ke sudut-sudut akuariumnya ya, biar nggak di satu titik aja, terus nggak didominasi sama satu ikan aja, biar semuanya kebagian makanan teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini makanannya udah mulai habis. Ini belum ada 5 menit ya padahal ya. Pastiin juga yang kecil-kecilnya dapat makan ya teman-teman, karena biasanya diskus size kecil itu kalah cepat atau biasanya dibully sama ikan-ikan yang lebih gede dalam hal makanan. Jadi harus dipastikan juga mereka dapat makan. Oke, biasanya setelah kita kasih makan gini, ikan-ikan di sini akan buang kotoran ya teman-teman ya. Biasanya setelah setengah jam, nah nanti mulai kotorannya keluar. Nah, baru kalau kotorannya mulai banyak lagi di bawah sini, kita bisa nyalakan si wave maker ini biar ngedorong ke sini teman-teman ya. Nah, sekarang kan udah kelihatannya udah habis ya makanannya ya. Cepat juga kan? Kalau udah habis makanannya ya udah selesai. Kita nyalain lagi filternya. Jangan lupa juga nyalain lampu UV-nya. Kita nyalain ininya juga. Kita nyalakan wave maker-nya. Jadi langsung mendorong kotoran-kotoran yang udah ada nih teman-teman, tuh kayak gini ya. Ini kayaknya kotoran pari nih, agak gede kayak gitu. Nah, udah kalau kayak gini udah selesai. Kita kasih makannya kayak gini. Bisa dilakukan sebanyak 3-4 kali ya. Kalau teman-teman mau ikannya cepet gede atau mau badannya biar tebal. Oke, sekian dulu aja video update dari akuarium ikan diskus saya kali ini teman-teman ya. Tadi ada update, sini saya kasih tanaman air, kemudian update tambahan beberapa ikan-ikan diskus kecil biar makin rame teman-teman ya. Oke, kalau ada pertanyaan seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu channel Fandi Ahmad biar teman-teman selalu dapat update-update terbaru dari saya. Dan jangan lupa untuk like di setiap videonya dan ikut komen dengan komentar yang membangun teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi informasi, dan semoga menjadi edukasi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.